kegiatannya nih. Pada kesempatan kali ini, selamat datang di podcast BK yang ketiga. Nah, pada podcast kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial. Siapa nih yang sudah tahu bintang tamunya? Pasti dong, sudah tidak asing lagi ya bintang tamu yang satu ini. Nah, beliau adalah alumni dari SMP Negeri 2 Panyikiran. Alumni tahun 2023 tentunya ya, Pak. Nah, dan juga beliau dulu pernah menjadi ketua OSIS di tahun 2022. Siapa nih yang mau kenal lebih dekat dengan beliau? Yuk kita sapa saja. Aa? Iya. Ya. Apa kabarnya, Aa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sahabat BK, barangkali banyak yang belum tahu nih sosok beliau itu siapa. Mari kita kenalan dulu yuk sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Silakan, Perkenalkan nama saya Raffi Ahmad Rifai. Ya seperti yang dikatakan oleh Ibu, saya adalah alumni angkatan 2023 dan mantan ketua OSIS di 2022. Mantan ya. Iyalah. Karena dulu sempat menjabat menjadi ketua OSIS, makanya disebutnya mantan. Tapi Alumni. sebetulnya bukan mantan ya. Nah, baik AA. Sekarang kan AA sudah menjadi siswa kelas 11 ya Ayah. Ya. Sudah menjadi siswa di kelas 11 di SMA Negeri 2 Majalengka. Baik AA, boleh tahu dong kira-kira pengalaman AA dulu sewaktu menjadi ketua OSIS di tahun 2022. Kira-kira ada pengalaman yang paling berkesan nggak yang tidak bisa dilupakan? Pengalaman paling berkesan kalau menurut aku sih ya pengalaman bagaimana aku menjadi seorang pemimpin. Ya. Memimpin siswa di sekolah, memimpin anggota OSIS juga. Ya itu menurut aku sebuah tantangan sih. Jadi di mana di situ tuh aku tuh belajar buat berbicara di depan banyak orang, belajar menentukan pilihan kan aku seorang pemimpin. Jadi belajar menentukan pilihan juga buat kemajuan bersama. Iya. Dan juga kebersamaannya sih kalau di OSIS. Di OSIS itu kebersamaannya yang sulit dilupakan dan Sangat mahal ya. yang sangat mahal. Karena karena kekeluargaan itu lebih terasa kalau di OSIS. Menurut aku itu sih. Iya. Berarti pengalaman Arafi sewaktu menjabat menjadi ketua OSIS yang pertama adalah kebersamaannya ya. Ya. Kebersamaan bersama teman-teman, bersama para pembina juga gitu ya. Ya. Dan juga bagaimana AA bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi bisa melatih komunikasi juga. Yang kedua mungkin bagaimana caranya AA bisa mengatur teman-teman gitu ya. Mengajak teman-teman gitu ya, atau dalam hal istilahnya menampung aspirasi-aspirasi dari teman-teman mungkin gitu ya. Dan juga mungkin belajar leadershipnya ya Ayah, leadershipnya. Dan sekarang gimana nih kira-kira kesan-kesan AA waktu di OSIS itu ada manfaatnya nggak sih sekarang ketika AA duduk di kelas 11? Ada sih manfaatnya, banyak banget pokoknya. Kita bisa lebih percaya diri karena udah punya pengalaman di OSIS itu. Karena guru terbaik adalah pengalaman juga. Iya. Keren nih teman-teman, quotes dari Arafi, guru terbaik adalah pengalamannya. Pengalaman itu sendiri bisa dijadikan satu pelajaran dalam hidup kita. Terus apa lagi manfaatnya? Banyak Bu, gak kehitung. Ya, soalnya kan mungkin manfaat yang ada yang kerasa dan juga yang nggak kerasa gitu. Yang paling terasa apa manfaatnya? Bisa ngomong sih. Jadi bisa public speaking gitu. Dan mungkin lebih bisa jadi leadershipnya bagus gitu. Nah, jadi teman-teman ya, buat teman-teman berarti mari kita jangan hanya mager ya Ayah. Nah, ikut organisasi apapun itu sesuai passionnya, sesuai minatnya ikutin gitu ya Ayah. Nah, kenapa? Karena ternyata organisasi itu bukan hanya bermanfaat ketika SMP saja ya Ayah. Ternyata bisa dirasakan sekarang oleh adik yang duduk di kelas 11 ya. Yang tadi gimana caranya bisa berkomunikasi ya Ayah, bisa pede ya Ayah, bisa pede, paling penting itu bisa pede bergaul, pede berkomunikasi gitu ya, dan juga percaya diri untuk berpendapat gitu ya di depan umum. Wah, seru sekali ya Ayah ternyata ya. Nah, sekarang boleh diceritakan nggak pengalaman paling menarik di perbedaan AA ketika di SMP dan juga sekarang duduk di SMA, apalagi sekarang kelas 11. Yang paling mencolok perbedaannya apa sih? Pelajaran sih.
Pelajarannya lebih sahabat BK lebih ya. ini lebih Lebih banyak spesifik, lagi. lebih banyak lagi, Spesifik. lebih banyak. Terus Susah? Pelajaran susah. gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah ya sahabat BK pelajarannya. Terus? Mungkin ya orang-orangnya juga berbeda. Seperti apa yang atau Tahu ya. perbedaannya ketika di SMP dan di SMA? Di SMP mungkin ya di SMP juga bagus, orang-orangnya juga friendly jadi seru. Cuman di SMA tuh kan di SMP mah kan ada perubahan orang-orangnya teh, beda-beda orang dari mana-mana. Kan kalau di sini mah mungkin hanya dari Kecamatan Panjang ada juga dari luar juga ada. Oh, ya. Di background tempat tinggal sudah berbeda. Ya, berbeda, suasana juga sudah berbeda. Orang-orangnya tuh misalkan ada dari Maja, dari kecamatan yang lain, dari Jatiwangi, banyak gitu. Jadi semakin banyak teman, semakin juga kita bisa mengenal karakter ya ayah. Ya, jadi beda-beda karakter. Beda-beda karakter sehingga kita bisa bagaimana sih caranya bersosialisasi dengan teman-teman yang berbeda karakter itu gitu. Oke. Sekarang yang lebih kerasa perbedaannya itu di SMP dan SMA apa? Selain tadi dari teman. Disiplinnya sih Bu. Disiplinnya. Ya. Gimana nih disiplin di Nepan 2 dengan di Dakar sekarang gimana? Apakah lebih baik atau bagaimana? Ya, namanya juga SMA mungkin ya bisa lebih baik dari SMP. Tapi di SMP juga baik sih. Iya. Apalagi kan di SMP juga menurut aku masih orang-orangnya lebih disiplin gitu. Lebih disiplin. Tetapi ya di SMA juga disiplin. Cuman ya kadang tuh misalkan ada yang rambutnya gondrong juga di SMA kadang suka ya, ini aja. Berarti berbeda tempat, berbeda juga aturannya ya sahabat BK. Tentunya tidak ada tempat yang tidak ada aturannya. Tapi sejauh ini bisa ya ayah, sejauh ini bisa menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada ya. Alhamdulillah menyesuaikan lah. Nah, sahabat BK, mau tahu nggak kira-kira pengalaman Arapi dulu ketika pertama kali lulus dari SMP Negeri 2 Panikiran? Boleh tahu nggak kira-kira? Waktu awal-awal diterima di Daka dan harus menerima kenyataan lulus dari SMP 2 Panikiran. Sedih sih awalnya, senang kalau dari SMP. Senang lulusnya mah ya, senang lulus dari SMP. Cuman awal-awal mungkin aku belum bisa move on dari SMP karena emang kenangannya itu banyak gitu, kenangan suka maupun duka, harus ketemu lagi sama teman-teman baru. Cuman itu jadi tantangan buat aku lah, bisa beradaptasi, akhirnya aku bisa beradaptasi. Ya ada. Butuh waktu berapa lama untuk adaptasi di lingkungan yang baru? 1 semester sih. Lumayan lama ya sahabat BK ya, 1 semester. Nah, berarti nih buat AATT yang sebentar lagi mau lulus ya, sebentar lagi mau lulus ternyata memang harus bisa beradaptasi ya. Kuncinya harus bisa beradaptasi, kita ketemu teman-teman baru, guru-guru baru, aturan-aturan baru, tentunya itu tidak mudah ya. Tidak mudah, tapi bisa karena strateginya gimana? Karena aku suka sama sekolah itu, jadi nyaman. Oh, berarti kita harus mencintai dulu ya, harus menyukai dulu. Kalau dari aku sih itu harus kita sukai dulu, ya harus suka dulu sama sekolahnya. Karena mungkin ini sekolah impian aku dari kecil juga, jadinya suka sih kalau ini. Jadi ke sekolah juga tuh jadi semangat tuh. Gak ada kata males buat sekolah kalau kita suka sama sekolah itu. Ya contohnya kita suka sama orang, mungkin kita gak pernah ada males-malesnya. Berarti bisa dianalogikan ya sahabat BK, kalau kita menyukai sesuatu atau menyukai seseorang maka kita akan nyaman. Ya, akan nyaman berada di tempat itu. Jadi seperti yang sudah diceritakan oleh Arapi bahwa teman-teman nanti sahabat BK yang mau melanjutkan ke sekolah yang diinginkan, yang pertama kuncinya itu harus bisa beradaptasi dulu. Ya, karena tanpa adaptasi kita tidak akan betah nantinya, tidak akan nyaman juga belajarnya ya. Harus bisa menyesuaikan diri. Nah, gimana caranya bisa menyesuaikan diri? Ya kita harus menyukai dulu, ya. Menyukai aturannya, menyukai teman-temannya, mulai berdamai. Berdamai dengan diri sendiri. Nah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai juga dengan lingkungan. Baik sahabat BK, tadi seru sekali ternyata pengalaman Arapi ya ketika jadi ketua OSIS gitu ya. Pengalaman pertama lulus dari SMP Negeri 2 Panikiran gitu, ternyata butuh waktu yang cukup lama ya sekitar kurang lebih 6 bulan 1 semester ini untuk bisa beradaptasi. Tapi
Tapi ternyata seru juga nih Kak. Seru Ya. seru banget nih. Oke, sahabat Rika, nih kita mau korek-korek lagi nih tentang Arapi gitu ya. Di sini Arapi sengaja Ibu undang gitu ya di podcast kita yang ketiga ini ingin supaya tujuannya adalah ingin memberikan motivasi kepada teman-teman sahabat BK kelas 9 khususnya yang ingin melanjutkan ke sekolah yang diinginkan. Nah, Arapi, kira-kira dulu dalam benak Arapi kenapa ada kalian itu? Karena ya mungkin awalnya aku tuh punya mama ya? kakak lah Oh, kakak. ya kan kakak tuh sekolah Jakarta juga dan teman-temannya itu kan suka main ke rumah, jadi merasa tertarik gitu pada kakak melihat ya pertemanan itu seru banget ya gitu, terus kayak lebih dikenalkan sejak dulu sama kakaknya, jadi first love lah gitu. First love ya sahabat BK. Nah, berarti sudah jatuh cinta duluan ya sama kakak. Jatuh cinta dulu sama kakak. Berarti tips yang pertama buat teman-teman yang nanti mau melanjutkan apa nih? Mungkin ya tips yang pertama kamu harus tahu dulu kamu mau jadi apa. Jadi jangan sampai nyesel tengah jalan. Misalkan kamu mau kerja, terus kamu misalkan malah masuk SMA, mungkin tapi gak menutup kemungkinan bisa kerja. Cuman kan kalau misalkan buat kerja lebih diarahkannya ke SMK. Jadi pikirkan dari sekarang kamu mau jadi apa, harus jurusannya harus jelas, gak boleh salah jurusan. Karena itu sangat mempengaruhi ke depannya juga. Berarti harus punya cita-cita dulu ya. Iya. Tapi ya cita-citanya mau jadi apa, lalu pilihlah sekolah yang mendukung pengembangan cita-cita kita gitu ya. Jangan sampai ikutin teman gitu ke situ, padahal kita nggak mau jadi itu, nanti kita nyesel tengah jalan. Karena sukses mah masing-masing. Betul sahabat BK ya, sukses itu masing-masing ya. Karena teman itu ada yang membawa kita ke hal yang positif, ada juga justru teman yang bisa membawa kita ke hal-hal yang berpengaruh negatif. Ya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua apa tipsnya supaya teman-teman sahabat BK kelas 9 yang khususnya mau melanjutkan itu tidak ragu-ragu lagi menentukan pilihan sekolahnya? Ikutin kata hati. Ya. Ikutin kata hati sahabat BK. Maksudnya gimana tuh? Ya soalnya kan aku juga gitu sama orang tua disuruhnya ke SMA 1. Cuman ya akhirnya aku ikutin kata hati buat tidak aja. Dan akhirnya aku nyaman di sana. Tapi tentunya mungkin ketika orang tua berpendapat gitu ya, itu harus bisa berkomunikasi dengan baik mungkin ya. Aku juga berkomunikasi sama orang tua dan akhirnya orang tua bisa menerima kemauan aku. Jadi harus berkomunikasi lebih dalam dengan orang tua, ngobrol dalam. Berarti walaupun sahabat BK nanti ketika kita sudah mempunyai pilihan ingin melanjutkan kemana, bentrok gitu ya, bentrok pilihan dengan pilihan orang tua, kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Karena tetap ya sahabat BK, ridho Allah itu ada pada ridho orang tua gitu. Kalau orang tua kita tidak ridho, maka apapun yang kita kerjakan itu tidak akan manfaat. Kita restu ibaratnya. Ya, minta restu kata kuncinya ya. Ya, baik sahabat BK, tadi kita sudah dapat tips-tips yang bermanfaat dari Arapi khususnya bagi ATT kelas 9 nih yang nanti mau melanjutkan ke sekolah yang diinginkan. Yang pertama tadi harus dukungan orang tua. Iya, first love juga. First love ya, dukungan orang tua, dan yang kedua yaitu first love tadi, keinginan, ikuti kata hati gitu ya, karena keinginan kita pun sebagai anak itu punya keinginan, tapi tetap harus bisa mengkomunikasikan dengan orang tua secara baik-baik ya. Barangkali ada lagi masukan buat sahabat kita? Peluang sih, kita sudah peluang kalau kita misalkan mau peluang masuknya juga seperti apa, dan juga peluang buat misalkan kalau mau kerja kan ke SMK, kalau mau ke perguruan tinggi ya ke SMA gitu. Karena SMK tuh lebih disiapkan kalau buat kerja. Apakah kalian siap kalau misalkan lulus SMA harus kerja gitu? Dan juga jurusannya gitu, jurusan mana sih yang lebih banyak peluangnya buat melanjutkan atau kerja lah. Ya. Jadi jangan asal milih jurusan gitu ya sahabat BK ya. Yang terpenting adalah jurusan tersebut ketika kita lulus memberikan peluang pekerjaan yang bagus juga. Dan contohnya misalkan teman-teman barudak teman-teman kita lah
banyak di jurusan A, ya itu jurusan A, kita ikut ke A, padahal kita nggak tahu gimana itu seperti apa. Akhirnya nanti kita di tengah jalan gimana gitu, misal tengah jalan sampai lalu misal ya kan, kalau misalkan jangan sampai kita tuh ikut teman kita nggak tahu gitu. Terus kalau di SMA kan ke perguruan tinggi, kita ngambil jurusan nggak jelas kan. Sekarang mah gak ada IPA sama IPS ya kalau di SMA. Oh iya sahabat BK nih, perlu diketahui juga kalau di SMA khususnya ya ayah, program penjurusannya itu bukan IPA dan IPS ya. Nah boleh kita cari tahu nih seperti apa penjurusan di SMA? Silakan Kak. Mungkin pas awal kelas 10 tuh bakal semua pelajaran jadi banyak pelajarannya tuh. IPA IPS tuh 1 pas 10. IPA gitu ya. Enggak, maksudnya tuh kayak semuanya disatuin di kelas 10 mah. Nah, nanti di kelas 11-nya kita milih tuh boy. Misalkan paket A nih. Paket A apa aja? Paket A tuh ada kimia, biologi, matematika lanjutan sama informatika. Itu paket A. Berarti per paketnya itu 4 pelajaran. Ada 4 pelajaran. Iya. Yang pelajaran minatnya. Iya. Tapi pelajaran wajibnya banyak. Seperti bahasa. Berarti ada pelajaran wajib, ada pelajaran minat berarti ya. Ya. Itu untuk paket A tadi kimia, biologi, informatika, minat. Terapan. Ya, terapan lebih jauh. Terapan. Terus paket selanjutnya ada berapa paket kira-kira? Ada 6 paket. 6 paket. Ya. Paket yang kedua, paket B. Paket B biologi. Kurang tahu sih kalau gitu ya. Kurang tahu karena AA paket A yang ngambilnya ya. Cuman kalau nggak salah kalau dari paket A sampai paket C itu lebih dominannya pelajaran IPA. Kalau paket D itu campuran. Berarti D, E, F itu sudah campuran. Campuran ya. Campuran. Ada IPA-nya, ada IPS ya, gitu. Kalau F ya murni itu. Oh, murni itu IPS. Murni IPS. Yang F. Yang F. Berarti sahabat BK kalau di SMA itu tidak ada lagi penjurusan IPA dan IPS, tapi lebih ke paket ya. Okay. Kalau paket A, B, C itu mata pelajaran minatnya konsentrasinya ke IPA gitu ya. Kalau paket D, E, F ada campuran sama. D, E, F campuran. Tapi untuk paket F lebih ke IPS ya. Itu didakas itu. Untuk didakas. Ya, sepertinya SMA sama semua. Ya. Nah kalau SMK yang AA tahu bagaimana? SMK mah itu mas udah konsentrasi buat kerja. Nah, berarti kata Arapi betul sekali ya sahabat BK. Kalau di SMA itu memang orientasinya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Tapi bisa juga gitu ya kalau misalkan kurang mampu secara ekonomi gitu ya. Jangan khawatir sahabat BK. Nanti di perguruan tinggi juga banyak ya ayah jalur-jalur beasiswa, jalur prestasi non akademik sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan gitu ya. Bagi yang khawatir tidak mampu secara ekonomi. Kalau di SMK berarti lebih konsentrasinya dari kelas 10 ya? Iya. Udah kelas 10 itu memang sudah dijuruskan dari awal ya sesuai dengan minatnya masing-masing jurusan yang dipilihnya. Ada lagi barangkali yang mau disampaikan khususnya buat sahabat BK kelas 9 yang akan melanjutkan khususnya dan juga buat kelas 7 8 yang masih berjuang untuk belajar mencapai cita-citanya. Ya, buat kelas 9 pikirkan dari sekarang kalian mau jadi apa, jangan sampai kalian nyesal dan semangat belajarnya juga. Ikutin kata hati. Kalau kalian masih bingung mau kemana lanjutannya, coba kalian libatin Allah juga. Insya Allah, libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Ya, karena beliau lah yang membolak-balikkan hati dan Allah lah yang tahu gitu. Karena takdir sudah diatur sama Allah. Contoh melibatkan Allah itu seperti apa? Kalau boleh tahu. Ya kalau kita meminta sama Allah. Kalau misalkan kita mau kesini, kita berdoa sama Allah. Nanti juga bakal tenang sendiri kalau misalkan ini cek Allah gitu. Ya kata Allah yang terbaik. Ya pasti nanti tenang. Ya meskipun kadang suka berseberangan sama hati kita. Kita pengen kesini, tapi yang terbaik buat Allah tuh kesini. Karena belum tentu apa yang kita inginkan itu menjadi yang terbaik menurut Allah. Iya. Karena Allah lah yang paling tahu segalanya. Iya, amin ya rabbal alamin. Terus apa lagi ya? Kasih semangat buat teman-teman kelas sahabat BK kelas 9. Ya,
semangat juga yang bentar lagi ujian kan Bu ya. Oh iya bener, sekarang udah semester genap ya sahabat BK, sebentar lagi kelas 9 mau ujian. Ujian kelulusan. Tipsnya dong ujian kelulusan biar mantap secara mental. Ya. Apakah ujian itu menentukan kita sukses atau bagaimana? Enggak sih. Kalau ujian menurut aku nggak menentukan kita sukses. Jadi aja sebagai latihan lah. Latihan. Justru latihan menjemput kesuksesan Iya. itu sendiri ya. Jujur, harus jujur ujiannya. Percuma. Kenapa harus jujur? Ya percuma kalian gitu nilai bagus, cuma hasil nyontek segala macam. Itu gak bakal berdampak buat kedepannya juga. Justru itu mah cuma karena nilai mah hanya angka. Iya. Yang penting adalah kejujuran. Nah, sahabat BK, yang perlu kita garis bawahi kata Arapi setuju sekali ya bahwa yang terpenting adalah jujur dalam melakukan segala sesuatu ya, supaya apapun yang kita lakukan itu bisa bermanfaat atau memberikan dampak yang positif buat hidup kita ya. Iya. Keren. Buat kelas 8 juga persiapkan dari sekarang buat masuk sekolah lanjutan, harus apa ya, sama pikiran mau jadi apa. Karena kalau nggak salah semester 1 sampai semester 5 ya Bu? Iya. Rapot gitu, kalau pakai tulisan rapot berarti harus bagus rapotnya dari semester 1 sampai pas semester 5. Kalau mau pakai prestasi kejuaraan ya bisa dari sekarang. Passionnya ya, harus tahu passionnya. Jangan mager-mager ya sahabat BK, harus banyak berlatih nih passion kita, cari tahu passionnya di mana ya. Jadi jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia aja ya ayah tanpa kita melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Ada lagi? Ya jangan mager. Ya jangan mager. Kenapa jangan mager? Karena mungkin kebanyakan anak-anak sekarang tuh pada mager buat berusaha, mager buat latihan misalkan mau kita. Jadi kebanyakan main game gitu mungkin ya. Main game ya. Media sosial juga. Gitu ya. Oh iya sahabat BK, perlu sahabat BK ketahui juga Arapi ini sangat berbakat. Sebetulnya menurut BK sendiri Arapi itu adalah mempunyai kecerdasan yang majemuk. Kecerdasan majemuk ini adalah kecerdasan yang multi talenta sebetulnya ya. Tepuk tangan dulu buat Arapi. Tapi sebetulnya orang yang mempunyai kecerdasan majemuk itu biasanya cenderung untuk apa ya, bingung memutuskan untuk dirinya sendiri itu konsentrasinya itu di mana. Karena serba bisa, nyanyi bisa, ya kan? Nyanyi bisa, apalagi sekarang main bolanya sahabat BK ya, sahabat BK sudah sampai ke Malaysia waktu itu ya. Sudah sampai ke Malaysia nih sahabat BK, dan ternyata memang passionnya Arapis itu ada di bidang olahraga, khususnya di bidang sepak bola. Kita doakan ya sahabat BK, mudah-mudahan Arapi khususnya bisa mencapai cita-citanya, mencapai apa yang diinginkannya dengan pengalaman-pengalaman yang didapatkan sewaktu di SMP dan sekarang di SMA. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan bisa segera menemukan jalannya mencapai cita-cita yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi satu lagi sebelum ditutup podcastnya, pesan-pesan atau kesan-kesan atau apapun itu yang ingin sampaikan pada sahabat BK yang menonton podcast ini. Semangat lagi. Semangat intinya ya. Ya, dan jangan nakal teman-teman. Jangan nakal. Ya. Kenapa jangan nakal? Kan lagi masa-masanya nih. Ya. Masa di SMP itu ingin mencoba sesuatu. Intinya mah jangan ikut-ikutan lah Bu. Jangan ikut-ikutan misalkan teman kita kayak gini, kita kayak gini. Karena takut gimana gitu. Dan jangan ikut tawuran juga teman-teman semuanya. Takut ada gitu Bu misalkan. Kan lagi tren tuh kalau di media sosial tuh. Ya. Iya jangan sampai ikut ribut-ributan tawuran. Kalau ya lebih baik kita mengalihkan ke hal yang positif gitu. Dan jangan merokok juga buat teman-teman. Jangan dibiasain dari kecil merokok. Sendiri ngerokok enggak? Enggak. Alhamdulillah. Karena apalagi jadi atlet ya teman-teman sahabat BK, jangan sampai merokok itu menghancurkan masa depan kita yang ingin kita capai gitu ya. Iya. Baik sahabat BK, sangat seru sekali nih di podcast kita yang ketiga, ngobrol bareng bersama Ketua OSIS tahun 2022 di SMP Negeri 2 Panyikiran dan juga alumni SMP Negeri 2 Panyikiran tahun 2023. Terima kasih banyak. Barangkali ada lagi yang sampaikan? Nikmati masa-masa kelas 9 kalian. Kenapa? Ya jangan sampai salah. Ya karena kenangannya tuh mungkin pas kita udah lulus tuh baru kerasa kebersamaannya. Ya kalau
Pas kelas 7, kelas 8 mungkin belum kerasa. Kelas 9 mau lulus nih baru kerasa masalahnya. Nggak mau lulus ya. Ya mau lulus. Ya jadi kayak Sayang banget sedih ya. gitu. Apalagi nanti sebentar lagi mau study tour ya Bu. Iya. Nah, nikmati kebersamaan di situ karena mungkin itu ada momen yang gak bisa kalian lupain. Betul sekali. Momen ya Ayah. Iya. Karena kita tidak seperti Doraemon yang bisa memutar balikan waktu. Jadi teman-teman betul sekali sahabat BK ya, kita harus menikmati setiap momen, setiap kejadian yang berlaku dalam hidup kita. Baik itu momen sedih, momen yang bahagia, tetap kita nikmati, apalagi kebersamaan dengan teman-teman, kebersamaan dengan Bapak Ibu guru dan juga dengan orang tua khususnya gitu ya, karena betul sekali tadi Ayah, kebersamaan itu sangat mahal sekali harganya. Ya, belajar menghargai. Ya, baik. Kenangan. Nah, wis belajar menghargai kenangan, karena katanya Arafi juga mau balik ke SMP itu udah nggak bisa ya teman-teman ya. Apa mau balik lagi ke SMP? Enggak Bu. Tetap ya, kita harus move on terhadap apapun keadaan kita sekarang, tapi jangan sampai kita melupakan kenangan atau pengalaman, karena tadi balik lagi pengalaman adalah guru yang berharga dalam hidup kita. Wah, sangat seru sekali Arafi obrolan kita kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah mau datang ke BK. Satu dong komentar Arafi buat BK SMP Negeri 2 Penyingkiran sebelum kita tutup. Hebat. Ke BK itu bukan tempat yang menyeramkan, bukan tempat di mana orang-orang yang bermasalah itu hanya ke BK. Jika kalian butuh teman cerita, teman curhat, jangan sungkan-sungkan daripada kalian pendam sendiri atau kalian melakukan diri sendiri seperti ya barcode gitu ya. Buat apa malah merugikan diri kita sendiri. Lebih baik kita cerita aja. Gitu. Di saat kalian gak teman cerita ya ke BK aja, karena BK bukan hanya untuk orang-orang yang bermasalah. Itu BK adalah sahabat kalian semua. Tepuk tangan. Terima kasih banyak Arafi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast BK yang ketiga. Ibu doakan mudah-mudahan lancar semuanya sekolahnya. Amin. Ya, silaturahminya juga jangan sampai terputus dengan Bapak Ibu guru di sini, dan juga mohon bimbingannya juga buat adik-adiknya, barangkali nanti ketemu lagi di SMA gitu ya. Amin, semoga ada yang masuk Daka teman-teman. Amin, mudah-mudahan yang masuk Daka katanya teman-teman, ditunggu ya. Ditunggu di Seman Daka. Amin. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas kedatangannya, keluangan waktunya, sudah hadir di podcast BK yang ketiga. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat podcast kita buat teman-teman kelas 9 khususnya, dan juga ATT sahabat BK kelas 7 dan juga kelas 8. Terima kasih banyak mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di podcast berikutnya. Terima kasih sahabat BK, sukses selalu buat kita semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami dari podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.